Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran kita adalah tentang fikih mandi janabah bagian kedua, di mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas 3 pembahasan tentang fikih mandi janabah di bagian yang pertama, yaitu pertama definisi mandi janabah, yang kedua hal-hal yang mewajibkan mandi janabah, sedangkan di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas tata cara mandi janabah, baik rukun mandi maupun sunnah mandi janabah. Mudah-mudahan di bagian kedua ini kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapati bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Pembahasan kita di fikih mandi janabah bagian kedua ada 2. Yang pertama, mandi janabah yang hukumnya sunnah. Sedangkan yang kedua adalah hal-hal yang diharamkan saat mandi janabah. Pembahasan yang pertama, mandi janabah yang hukumnya sunnah. Selain bertujuan mengangkat hadas besar, mandi janabah juga dapat mendatangkan pahala jika dikerjakan di waktu-waktu yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun kita tidak dalam keadaan hadas besar, kita tidak wajib mandi janabah. Tapi kalau kita kerjakan di waktu-waktu yang memang disunnahkan oleh Nabi Muhammad, maka saat itu mandi janabah yang kita lakukan bukan mengangkat hadas besar, tapi mendatangkan pahala dan derajat yang tinggi nanti di yaumil qiyamah, bisa dekat bersama Rasulullah SAW. Berikut ini adalah waktu-waktu yang disunahkan untuk mandi janabah. Yang pertama, disunahkan kita mandi janabah atau mandi besar saat hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Pagi hari, siapa yang punya aktivitas maka boleh mandinya pukul 6 pagi atau pukul 5 pagi karena dia punya aktivitas di pagi hari. Nanti ketika melaksanakan sholat Jumat tidak perlu mandi lagi. Namun barang siapa yang di pagi hari tidak ada aktivitas, dia ada di rumah, maka disunahkan waktu mandi besar, mandi janabah hari Jumat disunahkan ketika sudah jam 10 pagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mandi janabah di hari Jumat. Man tawaddo'a yawmal jum'ah fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Nabi berpesan, orang yang berwudu pada hari Jumat maka hal itu baik, namun bila dia mandi maka mandi lebih utama. Yang kedua, ketika akan melakukan ihram. Barang siapa yang akan melaksanakan umroh ataupun haji, sebelum dia memakai pakaian ihram, sebelum dia berniat untuk haji dan umroh saat di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, maka disunahkan bagi orang tersebut untuk mandi besar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, anna Nabiyya SAW tajarrada li ihlalihi wa ghtasal. Wa Nabi Muhammad SAW mandi janabah sebelum mengenakan pakaian ihramnya, baik ketika beliau akan umroh atau ketika beliau akan haji. Yang ketiga, disunahkan kita mandi janabah atau mandi besar sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, anna Nabiyya SAW kana yaghtasilu yaumal jumu'ah
wa yauma Arafah, wa yaumal fitri, wa yauman nahri. Nabi Muhammad SAW mandi janabah di hari Jumat, di hari Arafah, dan di hari Idul Fitri, juga Idul Adha. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, begitu juga sholat-sholat sunnah lainnya yang dapat mengumpulkan jamaah banyak, disunnahkan bagi kita untuk mandi janabah. Di antaranya yaitu sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Sholat istisqa atau sholat minta hujan. Itu sholat-sholat yang mana disunnahkan bagi kita untuk mandi janabah terlebih dahulu. Yang kelima, disunahkan mandi janabah jika kita akan menghadiri satu momen di mana berkumpulnya jamaah yang begitu banyak. Acara-acara keagamaan yang dapat mengumpulkan jamaah banyak seperti wukuf di Arafah, tawaf di seputaran Ka'bah, ataupun masuk ke kota Mekah, ini semua disunahkan bagi kita untuk mandi janabah agar bersih tubuh kita, tidak membuat orang lain yang berkumpul di momen tersebut terganggu dengan bau badan kita. Sedangkan yang keenam, disunahkan mandi janabah adalah setelah seseorang memandikan jenazah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis Nabi, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang selesai memandikan mayit, maka hendaknya ia mandi janabah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Demikianlah 6 hal yang disunahkan kita terlebih dahulu untuk mandi janabah. Kita akan lanjut kepada pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua tentang hal-hal yang diharamkan saat kita janabah. Yang pertama adalah sholat. Dilarang bagi seseorang untuk mengerjakan sholat saat dia sedang janabah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Tidak diterima sholat yang tidak bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini, maka seseorang diharamkan untuk melaksanakan sholat apapun, baik sholat fardu maupun sholat sunnah saat dia janabah. Yang kedua, diharamkan seseorang saat janabah adalah tawaf seputaran Ka'bah. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW berpesan, at-tawafu haulal baiti mithlus sholah illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khair. Tawaf di seputar Ka'bah hukumnya seperti sholat. Sebagaimana sholat diharuskan suci terlebih dahulu, maka tawaf pun juga seperti itu. Seorang harus suci terlebih dahulu, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Hanya saja kata Rasulullah yang membedakan antara sholat dengan tawaf, di mana saat kalian tawaf dibolehkan kita berbicara. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang ketiga, diharamkan bagi seorang saat janabah adalah memegang atau menyentuh mushaf Al-Quran. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, surat Al-Waqi'ah ayat 79. Firman-Nya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Maka dari ayat ini dilarang seorang menyentuh atau memegang dan memindahkan Al-Quran
dari satu tempat ke tempat lain saat dia janabah. Yang keempat, diharamkan bagi seorang saat janabah adalah membaca Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa Rasulullah SAW melarang, la taqra'il haid walal junubu syai'an minal Qur'an. Wanita yang sedang haid, juga orang yang sedang hadas besar, tidak boleh membaca sepotong ayat Al-Quran. Dari hadis ini maka dilarang seorang yang sedang hadas besar membaca Al-Quran. Orang yang sedang haid membaca Al-Quran. Namun ada pengecualian. Siapa-siapa wanita yang sedang belajar menghafal Al-Quran, atau guru-guru, ustazah-ustazah yang sedang mengajarkan tahfiz Al-Quran, saat dia haid tetap dibolehkan bagi dia menghafal Al-Quran. Karena seandainya dia tidak baca, dia tidak hafal Al-Quran, tidak mengajarkan, nyetor, dan menyimak Al-Quran, maka saat itu pembelajarannya akan terhenti dan tertinggal. Yang terakhir, diharamkan bagi seorang saat janabah adalah masuk ke dalam masjid. Hal ini sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat, begitu juga menghampiri masjid saat kalian mabuk atau saat hadas besar, hingga kalian mandi janabah. Demikianlah pembahasan kita tentang fikih mandi janabah bagian kedua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan buat kalian sekaligus ilmu yang bermanfaat. Pada materi berikutnya kita akan membahas tentang fikih sholat berjamaah. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.